Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wah, kita ketemu sama si Tampan nih, panggil Bayu. Bayu Arif Aku ya. Kak Bayu. angkatan 9, Desa Tastika dari SMP Anissa gitu. Terus saat ini bekerja sebagai freelance produser dan juga sebagai digital marketing juga saat ini. Eh, saat, terus aku juga lagi fokus untuk produksi film pendek dan juga eh, lagi istilah lagi coba-coba untuk ke script lab dan lain-lain gitu. Oh iya, iya. Kak Bayu baru saja ini ya, mengikuti film festival Jakarta ya. Kak Bayu mungkin ini Ya, aku perkenalan buat baru aja. teman-teman. Sebenarnya apa pendidikan Kak Bayu? Dan kemudian apakah itu yang kemudian mengantarkan Kak Bayu sekarang menjadi seorang ya filmmaker? Oh, ini sebenarnya ada cerita yang cukup unik sih. Sebenarnya Hmm. aku di SMA itu masuknya jurusan IPA. Pas di IPA ini sebenarnya cukup bosan gitu. Terus pas aku flashback pas SMP, ternyata aku sempat bikin beberapa tugas, bikin film buat tugas apa ya? Kalau nggak salah buat tugas bahasa Inggris, terus buat tugas sejarah juga bareng sama teman-temanku. Terus habis itu eh, akhirnya pas aku mau memutuskan untuk ngambil jurusan film di kuliah itu karena ternyata bikin film itu menyenangkan pas SMP. Terus aku berusaha untuk recall perasaan itu pas ternyata aku masuk belajar film di UMN. Aku angkatan 2016 di UMN. Terus habis itu ternyata aku enjoy di perjalanan selama kuliah itu dan juga sampai ke depannya gitu. Oh ya, jadi ternyata rasa bosan itu justru menghidupkan ya. Rasa bosan menjadi sebuah Iya. peluang ya. Tapi boleh tahu Kak Bayu yang dipelajari di UMN di Fakultas Film ya. Apa nama fakultasnya? Ya, Fakultas Film. film dan televisi. Oh, Kalau FTV ya. sekarang sih film. Film ya. Apa Ya, yang dipelajari kalau di sana sekarang Kak Bayu? cuma film aja. Nah, Yang dipelajari apa saja di sebenarnya yang kampus? dipelajari, kalau di kampus sendiri sih aku, eh, kalau dari hal yang aku dapat tuh fokusnya di storytellingnya. Jadi Hmm. kalau untuk film sendiri bukan kita lebih ke bukan teknis aja gitu yang dipelajari. Teknis iya dipelajari mulai dari si pelajaran storytellingnya itu sendiri. Halo? Halo, halo. Iya, iya. Oh ya, oke Hmm. oke. Ya, jadi untuk pelajaran storytellingnya itu sendiri lebih ke arah struktur skrip, bagaimana cerita yang bagus, terus habis itu gimana kita mendeliver sebuah skrip itu ke dalam bentuk film, bentuk visual, medium visual, audio visual, terus habis itu agar pesan yang udah kita istilah udah kita prep di masa depan. Iya, iya. Jadi lebih ke storytelling ya. Iya, Hmm. storytelling. Sebenarnya kalau secara 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 umum apa keunggulan dari sebuah film kan sebuah media ya. Apa Iya. peran film sebenarnya apa dalam konteks apakah itu mengedukasi atau mungkin tadi konteks tadi marketing ya apakah itu cukup efisien untuk Hmm. memasarkan sebuah produk atau mungkin jasa seperti itu. Keunggulan film apa sebenarnya? Oh, ya. Sebenarnya dari aku sih, aku dan teman-teman sendiri percaya kalau misalnya itu medium untuk ekspresi gitu. Jadi dengan film kita bisa mengkomunikasikan sebuah isu ataupun sebuah pesan yang mau kita sampaikan kepada publik sama medium ekspresi seni juga dari aku dan teman-teman gitu kan ada teman-temanku yang emang suka buat musik juga bisa bergabung terus habis itu suka dengan dunia acting pun juga ikut bisa bergabung gitu. Kalau itu sih aku hal yang aku pegang terus sama teman-teman selama terjadi Medium ekspresi ya. iya. Tapi medium ekspresi dalam arti tidak hanya sekadar ekspresi yang penting punya pesan belum disampaikan tidak, tapi ternyata harus ada hal lain yang harus dipertimbangkan juga ya pasti ya. Iya betul. Karena kan untuk memproduksi sebuah film mau nggak mau pasti harus ada
budget dan juga Mm-mm. istilah manpower yang diperlukan gitu, dan manpowernya pun mereka punya istilah spesifikasinya sendiri gitu, jadi kayak mereka punya spesial hal yang mereka spesialisasi dalam pekerjaannya, kayak misalnya kamera, DOP, habis itu art director ataupun editor, itu kan mereka punya spesialis di bidangnya masing-masing. Nah itu kita juga nggak bisa men-treat mereka as karyawan juga ketika bekerja sama gitu, karena kan mereka sebenarnya semua di lingkup film itu kan sebenarnya seniman gitu ya, meskipun Mm. memang pekerjaan ada yang lebih ke teknis, ada yang lebih ke secara artistik dan directing gitu, cuma kita harus men-treat mereka juga sebagai partner, sebagai as a community whole gitu, perspektif. Ya, ya. Tentang film filmmaking nih, Kak Bayu. eh, how do we start? Dari mana memulai membuat film? Ada dua model nih. Versi pertama versi pemula ya, yang benar-benar masih minim pengetahuan tentang film, bagaimana cara memulainya, dan yang kedua versi ya katakanlah mahir ya, yang sudah memiliki latar belakang pengetahuan tentang proses pembuatan film. Dari yang pemula dulu. Oh, pemula. Hmm. Kalau pemula sendiri sih sebenarnya yang pasti kamu harus jatuh cinta dulu sama film sih, karena eh, untuk bisa bikin film kamu harus nonton film, itu kan yang penting. Jadi banyak kok beberapa director ataupun filmmaker yang memang terjun ke industri akhirnya karena memang dia mencintai film dengan eh, istilahnya learning by doing langsung dengan reference yang mereka sudah dapatkan dari film-film yang ada gitu. Jadi untuk pemula sih sebenarnya yang penting mungkin bisa perbanyak nonton film, habis itu sebenarnya saat ini juga banyak kelas-kelas untuk istilah belajar film juga, itu bisa dimulai dari situ juga, karena sebenarnya dunia film itu luas gitu, nggak cuma tentang editing ataupun pegang kamera SGOP ataupun directing, karena even dari kalau misalnya kita itu nyebutnya HOD ya, Head of Department gitu. DOP sendiri mereka masih ada turunannya lagi, kayak ada gaffer, ada best boy, terus ada ASCAM juga gitu. Maksudnya job desk yang bisa dispesialisasikan sebenarnya banyak. Jadi mungkin bisa dicari tahu lebih dahulu mengenai passion kalian tuh sebenarnya di bagian mananya. Gitu. Baru pelan-pelan mempelajari hal tersebut gitu, sama yang penting sih istilahnya jangan selalu lapar untuk ilmu gitu, jangan merasa kamu sudah Ya. memiliki gelas yang penuh gitu. Jadi karena even aku dan teman-temanku itu selalu belajar dengan kru-kru yang baru gitu, jadi ketika kita produksi kita ganti kru, itu kita selalu belajar hal baru lagi dengan mereka gitu. Jadi selalu mau untuk berkembang Ya, ya. kalau untuk pemula gitu sih. Berarti kurang lebih nih ya. Pertama passion dulu ya, harus menyukai film. Iya. Kemudian yang kedua, alangkah lebih bagus lagi kalau memang belajar, baik secara otodidak atau mungkin kalau perlu lewat kelas khusus ya, kelas khusus pembuatan film, short course mungkin ya kira-kira. Iya, short Kemudian yang course. ketiga, ternyata membuat film tidak bisa sendirian ya, harus Iya, betul. punya orang-orang yang tepat untuk menjalani atau menjalani dari proses bagian dari Iya. proses pembuatan film. Betul, karena sebenarnya film kan kerja kolektif, Hmm. dan ketika kita sudah memutuskan untuk membuat film, kita tuh suka nggak suka, terus mau nggak mau itu harus juga mingle dengan teman-teman yang membantu kita gitu. Karena kan sebenarnya film tuh nggak selalu tentang uang gitu. Ada ketika teman-teman yang memang ingin berkarya pun bisa ikut Hmm. bekerja sama dengan kita untuk bikin sebuah film. Nah itu yang Kira-kira seperti itu. bisa dibilang agak menantang ya di situ ya, mencari Iya. orang yang punya passion yang sama. Nah kalau boleh secara teknis nih untuk yang amatir, Kak Bayu, secara teknis tahap awalnya apa? Dari skrip dulu kah, atau mungkin dari pemilihan orang-orang kah, atau Hmm. mungkin barangkali malah dari diskusi dulu? Kalau aku sih dari pertama kali aku masuk kuliah juga, hal yang aku suka dari UMN sendiri ketika kita masuk ke jurusan film itu, kita ditekankan di arah storytelling-nya dulu, Pak. Jadi kayak kita belajar tentang skrip, tentang struktur cerita, terus habis itu gaya penulisannya gitu. Itu hal yang sebenarnya perlu banget untuk filmmaker, karena meskipun kamu nantinya jadi editor ataupun jadi DOP, ketika kamu nggak bisa memahami sebuah cerita ataupun
istilah membreakdown sebuah cerita, karena cerita itu kan bisa dipecah menjadi hal-hal teknis juga untuk sebenarnya teknis itu kan lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah untuk agar penonton dapat merasakan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Kalau menggunakan penggunaan teknis kamera dan lain-lain itu. Tapi itu harus didasari dulu dengan pemahaman mengenai storytelling gitu. Nah, jadi kalau menurutku sih ketika teman-teman ingin terjun ke film mungkin harus paham dulu mengenai storytellingnya dulu karena film sendiri itu kan bercerita gitu ya, cerita audiovisual itu eh, hal yang paling mendasar sih kalau menurutku karena even sampai sekarang pun ketika ada ada teman-temanku yang ingin bikin film pun kita diskusinya based on berdasarkan cerita dulu gitu meskipun aku produser ataupun dia DOP kayak gitu. Ya, baik memahami cerita, baik cerita yang sudah jadi, katakanlah kita akan angkat sebuah novel ke layar lebar misalnya, atau kan bisa jadi memahami cerita yang memang akan kita ceritakan ya, bisa dua versi ya. Ya, betul. Betul, betul. Kalau Berawal dari untuk situ. versi ini yang sudah mahir nih, Oh. kira-kira seperti apa prosesnya? Kalau menurutku sih untuk teman-teman yang sudah mahir itu akan lebih sulit ketika kita mencari kolaborator yang sepassion dengan kita dan juga sevisi dengan kita karena sebenarnya ruang lingkup film industri film itu kan kecil gitu jadi kayak kolaborator satu pasti akan berkolaborasi terus dengan kita kalau kita cocok gitu kayak misalnya Joko Anwar sama Tara Basro gitu dia karena dia cocok dia akhirnya dengan aktor tersebut terus gitu. Nah, itu yang kalau menurutku sih untuk teman-teman yang misalnya udah ada passion terus udah ada pendidikan tentang filmnya juga itu mungkin istilahnya membangun komunitas dan juga support system untuk kita sebagai filmmaker-nya gitu sih untuk mencapai goal yang sama gitu. Ya, apalagi kan tadi kolaborator atau katakanlah partner kita dalam proses membuat film tadi Kak Bayu bilang mereka kan bukan karyawan ya, artinya kapanpun mereka bisa pergi ya. Nah, seperti apa strategi atau saran Kak Bayu untuk bisa memilih orang yang tepat begitu? Sebenarnya untuk hal tersebut aku sebenarnya itu prosesnya juga cukup lama sih. Aku selama masa kuliah akhirnya menemukan teman-temanku yang memang sevisi dan juga akhirnya kita bisa menjalankan sebuah komunitas untuk bikin film pendek gitu. Itu proses cukup lama. Cuma kalau dari aku sih sebenarnya yang pertama itu mereka juga punya visi yang sama terhadap cerita sih. Jadi mereka juga menganggap cerita itu hal yang penting. Terus habis itu ketika kita discuss sesuatu mengenai teknis ataupun apapun itu pasti kembali lagi ke cerita gitu dan mereka paham tentang hal tersebut. Aku sih berawal dari situ sih untuk mencari yang cocok dengan kita. Terus setelah mereka cocok dengan kita, akhirnya kita juga istilahnya nggak hanya nongkrong soal film atau buat produksi aja, tapi kita juga mengenal personalnya masing-masing gitu, struggle-nya masing-masing. Maksudnya ketika di film mereka goalnya pengen jadi apa sih? Siapa tahu kayak awalnya dia join as editor, terus sebenarnya gue tuh pengen jadi director. Nah, kalau misalnya kita ada waktu dan tenaga yang bisa kita keluarkan, kita juga bisa bantu dia as director kayak gitu. Ya. Kalau tahapan pembuatan filmnya seperti apa Kak Bayu? Untuk yang sudah mahir awalnya sampai kemudian jadi. Oh. Kalau untuk tahapannya yang paling pasti itu dari tahap skrip dulu, jadi development cerita. Nah, development cerita sendiri pun kan ada dimulai dari 3D karakter, habis itu plotting juga, habis itu statement dari cerita itu mau menyampaikan apa, itu yang harus digodok di masa development dulu. Itu soalnya menurutku itu tahap yang paling penting karena menentukan filmnya nanti ke depannya gitu. Terus setelah ceritanya tersebut jadi sebuah skrip, kita baru bisa istilahnya ngomong teknis gitu. Jadi nanti akan terpecah ke dua tim, jadi tim produksi dan juga tim kreatif. Tim kreatif ini biasanya director, terus DOP, art director, itu kita akan mendiskusikan soal kreatif bagaimana memvisualisasikan skrip tersebut gitu. Terus habis itu untuk tim produksi sendiri kita jadi support system dari tim kreatif ini sendiri gitu. Jadi kita akan mencari istilahnya partner, terus habis itu budgeting dan juga timeline dan lain-lain untuk support produksinya itu.
Tapi tim produksi juga nggak boleh tidak tahu mengenai cerita karena apapun yang kita putuskan di tim produksi itu pasti akan berpengaruh ke dalam tim kreatif gitu. Jadi kita juga sebagai tim produksi harus wise kepada teman-teman kreatif. Jadi kayak nggak ada beberapa misalnya teman-teman direkturku ingin sesuatu gitu, ingin mencapai sebuah visual kayak misalnya visual drone shot gitu anggapannya. Ternyata drone-nya itu mahal gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada drone itu, filmnya nggak taste-nya beda gitu, rasanya beda. Nah, itu yang harus kita consider sebagai tim produksi juga sih kalau. Ya, ya. Nah, setelah yang penting itu di praproduksi ketika praproduksinya matang, jadi kita istilahnya kalau praproduksinya matang dan juga kita susah di praproduksi pasti ketika syuting itu udah aman gitu. Mindsetnya seperti itu sih biasanya. Ya. Baru masuk ke masa editing gitu. Praproduksi, produksi, baru editing ya. Iya betul. Tantangannya sejauh ini apa Kak Bayu yang mungkin paling ya sulit lah untuk dalam proses pembuatan film ini? Karena kalau boleh dibilang dari sisi budgeting mungkin ya, kalau katakanlah film-film yang masuk kategori box office, mereka meraih pendapatan jutaan dolar, tapi ternyata proses produksinya juga kurang lebih sama. Memang logika seperti itu. Iya, sebenarnya untuk proses produksi sendiri film semuanya sama. Mungkin yang membedakan itu dari skala produksinya mungkin ya, karena aku kan aku tuh bisa dibilang filmmaker independen gitu. Jadi karena aku dan teman-teman masih bentuknya komunitas, bukan sebuah PH besar atau gimana, kita bergerak secara independen gitu. Nah, untuk filmmaker independen ini sendiri ada channel-channel tersendiri yang bisa diikuti untuk mencari budget ataupun istilah mencari partner produksi gitu. Jadi biasanya kalau aku sendiri sama teman-teman itu berawal dari ide dan juga cerita, pitching ide dan juga cerita kepada film festival ataupun film lab gitu untuk mendapatkan pendanaan gitu baru nanti kita masuk ke proses produksi gitu. Kalau untuk film-film panjang yang seperti box office itu sendiri itu mereka biasanya karena memang sudah ada sokongan dana dan juga sponsorship yang kuat, mereka bisa langsung jalankan. Cuma untuk sebenarnya ada juga film-film panjang yang lewat jalur seperti independen ini karena emang tujuannya ke festival sih. Gitu. Ya, berarti kalau dari sisi tujuan pembuatan film bisa dua versi ya. Versi memang ya katakanlah mungkin customer centris ya, memang benar-benar untuk dilihat, ditayangkan, sama satu lagi memang tadi mungkin lebih ke ekspresi tadi itu, lebih untuk festival. Kira-kira menurut Kak Bayu nih, faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan buat teman-teman yang ingin membuat film? Tadi Kak Bayu sendiri bilang ada drone, berarti kaitnya sama wardrobe ya, perlengkapan. Kemudian mungkin tadi kolaborator, mencari orang yang tepat. Mungkin selain itu ada lagi, budgeting juga pasti kan? Hal yang perlu dipertimbangkan ketika membuat film apa saja? Sebenarnya sih yang utama kalau menurutku aku as produser itu tahu untuk target marketnya itu siapa film. Jadi film yang kita buat itu nggak cuma istilah kita buat asal buat berdasar kemauan kita gitu. Kita juga harus tahu target marketnya siapa. Karena at the end of the day itu film kan dibuat untuk ditonton gitu ya. Karena itu sebagai bagian apresiasi diri kita dan juga kepada film itu sendiri gitu. Nah, jadi pemahaman mengenai target market itu penting karena nanti untuk ke distribusi filmnya. Sebenarnya kalau untuk film pendek sendiri itu kan sebenarnya bukan sebuah produk jadi gitu ya, bukan produk. Kalau film panjang itu bisa dibilang produk jadi karena dia ada return of investment-nya gitu. Ketika orang bayar tiket atau ketika orang menonton jadi streaming service itu kan dia akan dapat uang kembali gitu. Nah kalau misal film pendek itu sendiri sebenarnya emang purely medium ekspresi sih kalau menurutku. Jadi kita pun harus tahu target audiensnya siapa agar ketika terutama untuk mengadakan screening, untuk submit ke festival, kita tahu jenis-jenis festival apa yang bisa kita submit. Gitu. Ya. Tahu target market ya? Iya, tahu target market. Dan mungkin ada yang lain lagi selain target market?
Eh, untuk yang lain lagi sih, ini sih lebih ke jaga relasi baik gitu. Jadi eh, seperti yang gue bilang tadi, untuk dunia film itu kan kecil gitu. Jadi ketika ada hal buruk yang terjadi di antara kita dan yang lain gitu, misalnya aku berhubungan buruk dengan DOP-ku pada proyek ini, itu pasti akan cepat menyebarnya ke istilahnya ke satu industri gitu. Karena memang ada beberapa kejadian seperti itu yang memang baru aja syuting wrap tapi kita udah dengar gosip-gosipnya kayak gitu sih. Ya, Itu ya. hal tersebut yang biasanya mempengaruhi ke karir kita ke depannya. Hmm. Apalagi sekarang ada ini ya, TikTok, jadi cepat ya viralnya ya. Iya, ada sosial media gitu-gitu. Jadi harus jaga Ya, relasi baiknya itu sih yang susah. jadi lebih ke tahu pasar, jangan asal buat film, dan yang kedua jaga hubungan baik dengan siapapun ya. Iya, betul. Kalau boleh dibilang tuh mengutip pendapat Bill Gates, your unhappy customers will become your potential customer. Jadi kurang lebih itu. Iya, Pak iya, Bayu nih betul. pertanyaan terakhir nih ya, tentang sunat racing. Mungkin boleh cerita ke teman-teman kenapa judulnya itu, apa ceritanya dan pesan yang ingin disampaikan, dan mungkin Iya, harapan buat teman-teman. Ini pertanyaannya rombongan, apa iya, rombongan sekaligus ya. iya, gak apa-apa. Kenapa judulnya Sunat Racing, kemudian ceritanya seperti apa, kemudian pesan yang ingin disampaikan apa, dan mungkin harapan Kak Bayu buat teman-teman nih supaya bisa berkontribusi buat Sunat Racing, apakah mereka sebaiknya Hmm, tonton atau mungkin iya, follow dan yang lain. Silakan. oke. Iya, jadi aku baru aja selesai penayangan offline festival Jakarta Film Week. Jadi filmku itu didanai oleh Jakarta Film Fund, judulnya Sunat Racing. Sunat Racing ini sendiri bercerita tentang seorang anak yang ingin istilah mendapatkan perhatian ayahnya, dengan ayahnya ini adalah fans Jokowi garis keras gitu. Dia ingin mendapat perhatian ayahnya dengan mengikuti sebuah lomba sepeda yang berhadiahkan meet and greet dengan Jokowi. Gitu. Tapi dia nggak punya sepeda, si karakter utama ini si Raden namanya. Nah, ketika dia harus ikut lomba sepeda, ayahnya mau membelikan sepeda tapi dia harus sunat dulu gitu. Jadi dia harus mengikuti lomba sepeda sambil sakit-sakit masa healing sunat kayak gitu. Kayak gitu. Nah, untuk ceritanya sendiri sih, aku dan teman-teman Doa Ibu sendiri, jadi aku punya sebuah komunitas untuk produksi film pendek namanya Doa Ibu Frameworks. Mungkin kalian bisa cek Instagramnya. Nah, kami itu emang emang dari tahun lalu ingin sekali buat film untuk teman-teman preteens, untuk teman-teman remaja gitu, untuk anak-anak gitu. Jadi kami sengaja istilah kami sengaja untuk mendaftarkan ide ini untuk diproduksi gitu. Nah, statementnya sendiri sih lebih ke arah keberhargaan diri gitu, karena keberhargaan diri kita kan nggak bisa dinilai dari hal-hal yang disebut prestasi ataupun piagam, piala dan lain-lain gitu, karena masing-masing diri kita berharga. Kalau misalnya piala tersebut hilang ataupun diambil kembali gitu, masa diri kita nggak berharga lagi kan nggak seperti itu. Dalam ya. Pesan sederhana sih seperti itu. Iya. Ya, ya, berarti Kira-kira gitu ya. integritas mungkin ya, harga diri, pride seperti Oh itu. iya, teman-teman yang ingin nonton mungkin bisa langsung ke video.com untuk nonton Sunat Racing, karena Sunat Racing akan ditayangkan sampai 31 Oktober bulan ini secara gratis di video.com, jadi bisa langsung nonton aja. Atau search di Google Sunat Racing juga biasanya langsung keluar gitu. Oh iya, setelah itu berbayar. Enggak, setelah itu nanti akan setelah itu nanti akan aku sebarkan ke festival. Jadi penayangan online-nya eksklusif di video untuk sampai 31 aja. Oh iya, iya, iya. Ini Kerja masih sama masih festival. hangat berarti ya, masih hangat ya. Iya. Tadi akun Instagramnya apa, Pak Bayu? Doa Ibu Frameworks. Oh, 2000 Frameworks ya. Ini film pertama yang dibuat. Film pertama. Enggak sih, sebenarnya dia film keberapa ya, kalau bisa dibilang film kelima deh. Film pendek kelima deh kalau nggak salah. Iya, iya.
Jadi aku dan teman-teman sebenarnya dari zaman kuliah gitu, dari tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 itu udah bikin film untuk tugas gitu sampai sekarang. Ya. Mungkin kata ibu, doa ibu itu menjadi spirit juga ya. Iya. Baik Kak Bayu, pesan buat teman-teman secara umum nih, penikmat film atau mungkin ya khususnya itu. Pesan umumnya apa ya? Kalau dari aku sih mungkin kalau kalian tertarik tentang film, mungkin bisa film itu nggak terbatas dari belajar secara istilah akademis aja otodidak atau gimana, tapi kalian bisa belajar sendiri secara otodidak. Cuma untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, kalian juga tetap harus punya wawasan secara akademisnya sih kalau menurutku itu. Jadi tapi kita sebagai satu komunitas film harus istilahnya saling membantu, jadi nggak ada diskredit. Ini bukan anak film, ini bukan ini anak film kayak gitu, itu nggak ada sih. Ya. Ya. Tadi saling ini ya. Tadi wawasan akademis penting dan juga komunitas juga ternyata penting juga ya. Iya betul. Terima kasih banyak Kak Bayu. Salam sukses. Semoga berawal dari Jakarta Festival Film Week. Jakarta Film Week ya. Nanti merembet mungkin ke Asia ya. Amin. Karena bagus tahu itu banyak sekali film-film festival indie yang digelar di benua lain, Asia, Eropa, banyak sekali, seperti tahu bagus Munich Film Festival juga ada, mungkin bisa nanti tembus ke sana ya. Amin. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Doa Ibu Frameworks, semoga sukses ya. Ya, amin. Terima kasih banyak. Semoga mengibarkan sangsaka merah putih ya, melalui Doa Ibu Frameworks. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Bayu. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bagus, akhiri ya. Ya. Oke. Terima kasih Bayu. Thank you. Sebentar lagi perlombaan akan dimulai. Semangat kakak-kakak. Ayo menangkan pertandingan ini. Pak Jokowi sudah menanti kalian. Den, coba fotonya bisa lebih dekat lagi. Lain kali ya Pak ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Halo anak-anak, mau ketemu saya? Tanggal 17 nanti ada lomba balap sepeda. Kalau menang, hadiahnya ketemu langsung dengan saya di istana. Semangat ya anak-anak, saya tunggu. Pak, kok sunat sih Pak?